Males. Terserah mujair silahkan. Sekarang dokter lagi fokus sama urusan Suneo ya, gitu. Urusan Suneo ini bukan urusan Suneo, bokir lah, bokir. Kita urusan bokir aja deh. Yang di Medan. Hah? Tersangkanya Dok TV apa kini pos. Siapa pos urusannya Medan? Pos kan kamu yang mensupport kan pos. Dok TV tahu sih donaturnya. Donaturnya siapa ya yang di Medan? Perlu disebutin nggak guys donaturnya? Udah cepetan. Kalau emang mau, thank you ya. Kalau emang mau dinaikin, cepetan buruan naikin. Enak kan kalau sama Doktif? P21-in itu. Kok ternyata nggak bisa di P21, P19. Nggak bisa P19. Ya udah SP3 ya. Kan udah dinasehatin dari Mabes, banyak kejanggalannya. Masih ngeyel. Masih ngelawan Mabes, masih ngeyel. Hah? Udah dibilangin ya, penetapan tersangkanya Doktif itu cacat hukum. Paham nggak? Cacat hukum gitu. Artinya apa? Nggak layak. Terus kenapa kok kalian tuh buru-buru? Ada apa? Gitu. Ada apa? Lucu deh kalian itu mujair. Makanya Doktif tanya, bokir, udah kamu fokus bokir, nggak usah ikut-ikutan sama kasusnya NM. Kamu kan punya ini kan, udah ngelaporin, seneng kan? Berarti jadi tersangka, fokusin dulu ke situ. Ya sebelum di SP3 nanti, sebelum di statusnya dihentikan penyelidikannya. Habis itu ntar kamu malu, habis itu kamu nyakar muka kamu ya, malu gitu bokir. Ya, jadi udah kamu fokus aja sama laporan kamu. Udah cepetan. Kalau emang mau memproses Dokti, buruan diproses. Ya, kalau emang nggak bisa ya udah, nggak usah malu mengakuin iya emang Doktif tuh bener. Ngakuin gitu loh, kayak yang pada saat di Mabes kan kamu ngakuin di Mabes, iya saya emang justiper. Ingat nggak kamu diketawain nama kita? Oke, enak ingat nggak? Kamu diketawain nama kita semua? Gitu. Nah kalau misalnya kalian nanya laporan bokir gimana, sebaiknya kalian tanyakan ke bokir sendiri ya guys ya, karena sampai sekarang mana kalian cuma bisa bilang Doktif tersangka gitu doang. Terus kasusnya kok mandek, kok diem, kenapa? Mana Doktif tantangin sekarang, ayo dong biar cepet, biar masyarakat pada tahu siapakah bokir ini sebenarnya. Kapan? Gitu, Dok. Kasus SS udah, si SS sudah naik sidik, alhamdulillah akhirnya Doktif dapat kabar kan kemarin gue SP2HP yang udah keluar, jadi akhirnya mereka naik sidik. Kemungkinan nanti akan banyak jumlah tersangkanya, beda sama Suneo. Kalau Suneo kan cuma satu, sebiji. Kalau sebiji begitu naik sidik gampang jadi tersangkanya guys gitu. Tapi kalau gerombolan marga satwa, geng sirkus ini, geng tikus ini agak lama. Kenapa? Karena begitu dipanggil mereka belum tentu langsung datang. Ya, nanti begitu dipanggil mereka minta penundaan. Tapi 2 kali dipanggil, kalau nggak datang dijemput paksa. Jadi terserah si SS sama Pendes dan kawan-kawannya ya, gerombolan marga satwanya ya. Panggilan pertama nggak usah datang, ya. Panggilan kedua nggak usah datang juga, tunggu sampai dijemput, ya. Jadi biar lebih seru ceritanya, gitu ya. Panggilan kedua nunggu dijemput ya. Kenapa guys kok dijemput? Karena sudah naik sidik. Jadi Empok Lela memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk membawa mereka, gitu ya. Oke. Apalagi ular kok nggak naik? Udah naik. Kata siapa nggak naik? Kan kalian aja yang nggak tahu. Dan Doktif nggak mau nampilin SP2 HP-nya, sama seperti yang Pendes kan dulu kalau Doktif tersangka dinaikin tuh SP2 HP-nya. Doktif mah nggak perlu. Cuma Doktif bilang kalau nanti datang ke PMJ jangan pakai masker. Jangan kayak begini nih, jangan kayak Windy nih. Ini ya. Dan kayak dia nih pakai masker. Buka maskernya. Pertontonkan wajah kau yang geradakan itu, Sela, yang pada ngelupas merah-merah gitu, perlihatkan ke wartawan ya, bahwa sebenarnya produk kau sendiri adalah produk yang tidak layak untuk dijual.
gitu ya. Kalian ini Semangat Dokter. semangat. Love you tuh Herka gitu. Nina kamu berani wani piro Nina suruh-suruh doktif. Emang kamu siapa? Kecuali kalau omset kamu udah ngelebihin doktif Nina ya. Kalau kamu cuma jadi bujer-bujer receh nggak usah suruh-suruh doktif ya. Nggak usah. Kalau dokter ke bukit gimana? Kan udah dijawab tadi. Iya, jangan tanya ke dokter. Kan yang ngelapor bokir, guys. Ya kan? Kalau yang ngelapor bokir, harusnya bokir itu dong yang follow up, bukan dokter. Kan dia yang seneng kalau dokter jadi tersangka. Tapi harusnya dia mikir gitu loh, kok tersangkanya kok mandek, prosesnya kok nggak jalan-jalan. Mikir, bokir. Ya, bokir. Atau Nepos, segera Nepos, kapan kamu ke Medan Nepos? Ditunggu tuh di Medan. Coba Nepos ke Medan Ki sana. Ya betul, SS naik memang lama karena memang prosesnya panjang ya guys. Emang lama, diakui memang lama, penyidiknya juga mengakui itu lama karena banyak orang. Dan Polda itu tidak mau ada miss. Jadi berbeda, kinerja Polda dengan kinerja Polres itu berbeda banget guys. Kalau Polda itu lama tapi tidak mau ada celah. Jadi sama seperti kasusnya Suneo. Lama banget kan dokter melaporkan tuh di bulan Desember guys. Di bulan Desember. Tapi insya Allah tersangka di bulan ini. Insya Allah tersangka di bulan ini. Berarti kan berapa bulan? 7 loh. Iya. Bayangin coba. Ya kan? Nah kalau si SS ini kan di bulan Januari. Berarti kemungkinannya ya di bulan Juli Agustus. Tapi udah naik sidik ya, alhamdulillah udah naik sidik. Tapi untuk naik jadi tersangka itu kemungkinan di akhir atau Juli Agustus, tergantung mereka datengin panggilan atau enggak. Dokter sudah pakai semuanya mantul katanya gitu produk dokter. Thank you, makasih. Iya makanya kenapa kok dokter kok nanti mulai ngejar SS lagi dan kawan-kawan, mereka mulai flexing lagi. Mending kalau produknya itu bagus guys ya, produknya itu nggak bagus udahlah. Masih banyak tuh brand-brand yang lain tuh, Purbasari itu murah banget, bagus tuh lulurnya tuh. Produk yang Noera, yang Aftermice itu emang bagus. Nah ngapain pakai punyanya dia? Dia sendiri tuh kulitnya kagak seputih yang di situ tuh filter semua. Makanya kalian itu ya pada saat dokter live tuh kelihatan banget gak sih? Harusnya tuh dokter deketin gitu ya ke mukanya gitu ya Win ya, harusnya ya Win ya. Ini biar masyarakat bisa lihat kan itu. Itu kan pada saat live itu kan asli banget itu. Harusnya pada bisa lihat tuh. Gitu. Aktif, cantik, berkelas. Amin, thank you, masya Allah, tabarakallah. Sama-sama, kamu jauh lebih cantik, lebih sehat, lebih sukses. Ya, gitu. Oke. Kenapa sih kalau kalian masih ngebahas aja, masih percaya sama giringan opininya mereka? Silahkan. Niki nggak mau salaman, Niki musuhan sama Doktif, silahkan. Doktif males ngeladenin, silahkan aja. Ya buzzer, memang mereka cari duitnya di situ, biarin aja ya. Udah bujur-bujur tapi masih kepo sama Doktif. Ya bujur-bujur tuh mau ya nanya gitu. Kalau kalian ini emang sih kalau Doktif mah nggak pernah ngebayarin mujair ya. Jadi memang nggak ada tuh yang mau nyerang sama grupnya geng tikus. Misal nih mobil Rolls Royce nggak pakai bayar. Terus Suneo ini masih ngeles, bilang dia mobil Innova. Mobilnya Doktif bukan Innova Suneo. Innova itu mobil sewa rental pada saat Doktif ke Palembang. Ya, mobilnya Doktif tuh bukan Innova. Kita bilang mobilnya Innova. Bukan ya, jadi kita ketawain aja. Bukan Innova Suneo. Kamu tuh dapat laporan dari siapa sih? Cepunya kok gak bermutu sama sekali? Hah? Hans. Cepunya Hans, gitu ya? Hah? Bukan. Kamu kaget kalau tahu mobilnya Doktif juga. Ya, nggak perlu, Doktif nggak perlu pamer. Bukan kayak lu butuh haus validasi. Tapi nyari duitnya dari jual tomat busuk, nipiu, ya itu namanya nipiu. Bangga lagi dapat duit dari nipiu, gitu, ya. Pokoknya Doktif tetap semangat. Ya, oke ini Kiana, ya pokoknya kamu tetap
save your money aja, itu sih prinsipnya Doktif ya. Kalau kamu cocok dengan satu skincare kamu, nggak harus mahal. Iya, kalau kamu cocok menggunakan skincare di minimarket yang murah, pakai aja, lanjutin. Gitu, jangan FOMO. Oh, ngeliat nih di TikTok kayaknya penjualnya kok putih banget gitu, mulus banget, hati-hati. Ya, belum tentu juga cocok, belum tentu dia juga pakai produknya dia. Ingat nggak kasusnya yang si adiknya itu, Herlin ya? Herlin kan, Herlin aja belinya di Sephora, iya kan? Terus yang itu tuh siapa tuh, Perkakas tuh, bojone Perkakas itu loh. Bojone Perkakas itu loh guys, apa sih bojone Perkakas itu? Sehingga si Feni itu loh. Itu kan karyawannya si siapa sih namanya, aku lupa ya. Bener bener ya, itu Elvi itu. Itu kan juga karyawannya si SN, dia juga nggak pakai produknya, dia beli di Sephora. Coba, saking dia, padahal itu anak buahnya, adiknya nggak pakai, anak buahnya nggak pakai, ya kan? Terus kok kalian mau beli? Apa ya, aneh ya gitu loh. Orang di sekitarnya aja nggak mau pakai. Tapi emang bagus sih cara dia jualan, cara dia untuk mengajak masyarakat percaya sama dia. Tuh sekarang dia mulai lagi belagak kayak putri-putrian. Kita belum bikin konten yang baju itu tuh, baju thrifting. Itu bukan thrifting, bukan baju bekas, tuh baju asli, itu baju baru guys. Cuman pertanyaannya, baju baru kenapa bisa nyampe Hong Kong? Itu pertanyaannya, kenapa bujur baru bisa nyampe Hong Kong gitu ya. Iya, itu bukan baju thrift, bukan baju bekas, itu baju baru, orang masih ada itunya, bisa nyampe Hong Kong ya. Gimana sih ceritanya itu? Tapi kan Hong Kong sama Cina sih deket guys. Sama Guangzhou, waalaikumsalam, sama Shenzhen tuh deket. Shenzhen, Guangzhou itu mah Doktif pernah, siapa sih yang dulu temenin Doktif itu ke Nung ya? Iya. Jadi Doktif itu udah berapa tahun lalu kali ya, Doktif ke Guangzhou, ke Shenzhen, ke Macau, Hong Kong, itu dekat, cuman kendaraan aja, pakai mobil guys, itu deket gitu. Jadi mungkin dia belanjanya di Guangzhou, habis itu dari Guangzhou dijual di Hong Kong Kacamatanya gitu. aku suka katanya. Iya sayang, thank you, makasih. Minggu depan datang lagi di presiden, kemungkinan enggak karena Doktif harus pergi ke luar negeri. Jadi jangan dibilang nanti Doktif takut gitu ya. Nanti akan dipelintir guys. Tapi pada saat Doktif nggak datang nanti begeng. Ratu flexing itu akan datang pada saat saksi, jadi saksi. Tapi kemungkinan Doktif tidak akan datang ya. Pertama, kemungkinan Doktif masih di luar negeri. Yang kedua, pada saat persidangan itu persidangan tertutup, jadi nggak mungkin Doktif bisa ikut di dalam masuk ke persidangan. Jadi buat apa, daripada ngabisin waktu kan Doktif ke sana, ada kerjaan juga, atau pada saat itu Doktif masih di luar negeri. Tapi yang jelas nanti pada saat Doktif dipanggil menjadi saksi, Doktif sudah ada di Indonesia gitu, udah nggak di luar negeri lagi. Oke, semangat ya Dok, semoga selalu dilindungi dari orang-orang zalim. Amin. Kenapa nih kita marah? Ngapain nih kita marah sama Doktif? Ada urusan apa nih kita marah sama Doktif? Nggak pernah nih, kita nggak pernah marah sama Doktif gitu. Jangan pada sok tahu ya. Begeng, bukan, nanti nggak mau manggil begeng, nanti manggilnya Ratu Flexing aja gitu ya. Bagus kan, jadi naik jadi 4.000. Bagus lah, biarin aja, bagus. Suruh ngajakin mujar-mujar yang lain, bagus lah. Mana sih? Pada follow ya Jer ya. Kalau kalian nggak mau follow juga alhamdulillah, bagus. Tapi ajakin teman-temannya gitu. Nggak, orang kan ada yang digitu tuh kena mentalnya. Sekarang gini, coba tanya Win, jawab jujur Win. Emang Doktif hidupnya stres nggak? Kamu pikir nggak? Apa kenapa? Hidupnya Doktif ini stres apa enggak? Gampang stres apa enggak? Enggak. Tuh, lihat. Mentalnya nomor 1 kok. Dan lebih mental baja. Jadi kalian mau ngomong apapun,
Gak ngaruh blas, masuk aja enggak gitu loh. Hah? Masuk aja di telinga itu gak ngaruh blas. Hidupnya dokter itu udah enak banget. Hah? Tidur cukup, makan cukup, semuanya cukup, tabungan cukup, udah enak banget, udah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, udah. Jadi kalau kalian itu si bujur-bujur mujai receh itu mau ngomongin dokter kayak apapun, cuy, gitu, nggak ngaruh, gitu ya, gitu. Aduh ya Allah. Kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa, nggak butuh juga. Ngapain harus butuh validasi percaya sama mujair? Nggak penting, nggak penting. Dokter jualan aja. Kalian nggak sanggup beli produknya dokter, ngapain? Nggak penting, gitu. Kapan live jualan lagi? Insya Allah. Kapan ya? Besok tanggal berapa sih besok? Besok itu tanggal 3 ya? 3 iya. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 besok aja kali ya, sebentar doang kali ya. Pas makan siang kali ya, jam 12 kali ya guys ya. Jam 12 sampai jam 1 aja ya. Kalau jadi ya guys ya. Kalau jadi besok Doktif live dari jam 12 sampai jam 1. Insya Allah kalau jadi Doktif mau ambilin retinal ya, tapi cuma 100 aja ya. Retinal, sabun, sunscreen. Karena katanya di akunnya ini udah bisa dapat subsidi. Jadi kemarin Doktif memang nggak mau, kenapa? Karena kalian nggak dapat subsidi, sayang. Jadi lebih baik kalian beli di affiliate, mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih kejangkau. Atau di reseller. Tapi kan Doktif kagak ada reseller ya. Kan kalian ada yang beli terus habis itu dijual gitu guys. Karena kalau di akunnya Doktif lebih tinggi harganya. Gitu. Ya sunscreen pokoknya nanti besok insya Allah jam 12 sampai jam 1 aja ya. Jadi besok Doktif insya Allah live dari jam 12 sampai jam 1. Doktif ambilin semua produknya. Nanti mungkin sabun 100 aja ya. Sabun 100, retinal 100. Nanti kalau sunscreen mungkin 200 kali ya. Sunscreennya 200, serumnya yang gold serum 200. Nanti glowing night cream 200. Karena ya, gitu aja ya. Wajah jadi sehat, amin. Apapun ya. Dan Doktif bilang di sini belum tentu produknya Doktif. Ingat ya. Kalau kalian cocok produknya Doktif, alhamdulillah. Tapi belum tentu juga. Pakai produk brand yang lain, yang terjangkau, monggo. Kalau sudah cocok, setia. Bisa nggak belajar setia, guys? Setia, ya. Setia. Mau brand yang lain, apapun yang penting udah berbadan POM. Iya. Udah berbadan POM, terus ownernya dikenal nggak pernah ngoplos gitu. Karena kalau owner yang udah pernah terkenal ngoplos kayak brand yang judulnya Insani Tit, nah itu udah mulai sebutin ya, karena Doktif udah gregetan ya. Insani Tit, kalian tahu Insani itu dari mana guys? Besok sayang retinal harga ambiar besok, tau nggak guys? Mana tau nggak? Insanitit itu gak kapok-kapok dia, cantik dan keren. Tahu nggak Insanitit? Nggak guys? Insanitit guys. Insanitit itu dari Makassar ya. Dia mulai kumat. Dulu pernah direview sama Dokter Oki, dipikirnya tobat, ternyata enggak ya. Jadi pemain lama itu dari Badan POM juga udah confirm. Dari Badan POM udah, itu pemain lama itu nggak pernah ada tobat-tobatnya. Doktif keluarin lagi ya. Jadi kalau misalnya ada di luar bilang kalau influencer tuh nggak boleh nge-review lagi, nggak apa-apa. Kalau Doktif kemarin baru kontak sama orang Badan POM gitu, nggak apa-apa tuh. Kenapa emangnya? Sampai detik ini Doktif akan nge-review terus. Panas ya gitu. Aduh, kok nggak ada? Mereka itu takutnya sama Doktif, para geng-geng tikus itu, karena Doktif nggak pernah bisa disumpel mulutnya. Iya kan? Bukan. Kok ada yang nawarin poles mobil bu? Kalian ini tak cium beneran loh. Ada aja. Doktif pakai PPF sayang, jadi nggak perlu dipoles gitu. Kalau PPF itu kan enak. Berarti pakai PPF soalnya.
Apa ini? Ini ada apa tadi nih? Namanya apa? Ini ada mama sayang ini pin di komen. Thank you mama sayang. Alhamdulillah ya kalau cocok. Alhamdulillah. Tapi Dotif ingetin ya, flag itu butuh ketelatenan. Jadi jangan merasa kalau flag kalian sudah pudar atau hilang, terus kalian tiba-tiba lepas nggak bisa. Itu flag bisa muncul lagi. Ya, jadi kalau misalnya flag kalian sudah mulai pudar, sudah mulai menghilang, gunakan sunscreen lebih tebal dan berulang. Ya, mau sunscreen apapun monggo, terserah, nggak harus punyanya Doktif. Doktif ulangin ya, nggak harus punyanya Doktif. Punyanya brand apa aja yang kalian cocok silahkan. Ya, tapi bener kalau punyanya Doktif itu harus habis di 1 bulan, paling cepat di 3 minggu. Tapi kalau kalian misalnya ke pantai atau ke Bali itu 2 minggu biasanya udah habis. Itu karena makanya tebel banget, ya. Dan berulang pagi, siang sama sore, ya, gitu. Hai Cupitong, Cupitong tuh rajin banget. Shaliu, Cupitong itu ini, tapi Dotif nggak pernah kenal sama mereka. Selalu komen, gitu. Apa sih ini masih pertanyaan nggak disalamin. Kalian mah yang percaya silakan aja deh. Udah percaya aja Dotif nggak disalamin, nggak disapa sekalian, terus kalian nggak ketemu, udah gitu aja deh. Udah iya dicuekin banget. Puas nggak? Ketemu aja enggak, gitu, ngelihat juga enggak, udah puas kan? Udah ya, ada pertanyaan yang lain nggak? Janet kumaha si jenazah mah kalau nggak nyenggol Doktif itu nggak naik namanya guys ya. Jadi si jenazah tuh harus nyenggol Doktif. Kenapa? Di usianya yang udah tua itu kliniknya baru 1 ya. Kalau Doktif kan udah nggak usah disebutin lagi, lebih dari 5 ya. Terus habis gitu omsetnya juga jauh lah melebihi jenazah. Jadi gimana caranya? Jenazah kemarin habis meeting ya sama geng sirkus ya. Habis meeting ya. Ada foto-fotonya. Satu kelompok ada fotonya mereka meeting bareng di resto. Oh ya, kalau tempat meeting tuh cari tempat yang tertutup gitu loh jenazah. Jangan cari tempat yang bisa diekspos orang. Cari tempat bisa diekspos orang, kan fotonya jadi dikirim. Oh, dok, jenazah lagi meeting dok, gitu. Jenazah lagi meeting sama Miss Dugong, sama siapa, mau siapa, gitu. Ya, cari tempat yang eksklusif, private room gitu, bisa nggak? Cari tempat yang private room. Jadi supaya nggak ada yang foto-foto kalian. Agak elit gitu, duitnya nggak ada ya? Gak ada duit ya? Kian, gak ada duit. Siapa dok, aku ketinggalan. Jenazah udah pada tahu tuh jenazah. Ya, gak ada. Aduh, kalian kok mau percaya aja sih sama giringannya si geng tikus. Doktif itu sama Nikita baik-baik aja, cuman Doktif tidak mau mengklarifikasi karena sudah males, kerjaannya banyak ya. Nggak mengklarifikasi satu-satu. Buat yang percaya monggo, buat yang percaya omongannya Sunio monggo, percaya omongannya Ratu Flexing, mujair-mujairnya monggo gitu, ya kan? Yang jelas pada saat jadi saksi Doktif datang, ya kan? Udah azan tuh maghrib, 5 menit lagi kita azan di sini. Oh, dia mau konsum. Oke, boleh. Oke ya guys, Doktif sekarang udah ada pasien nungguin. Doktif pamit dulu. Udah gitu yang mau sholat silakan sholat dulu ya. Doktif kalau ada salah-salah mohon maaf. Manusia tempatnya khilaf ya. Doktif mohon maaf. Besok insya Allah ya, Doktif nggak berani janji. Insya Allah Doktif bakalan ambilin produk-produknya termasuk yang kalian cari-cari ya, retinal lah, sabun lah, gold serum, glowing night cream, semuanya. Ya, Doktif bakalan ambiarin, tapi mungkin nggak lama, dari jam 12 sampai jam 1 aja ya, karena kalau besok kayaknya jadwalnya padat juga, ada meeting. Oke guys ya, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, sleep tight, tidur yang nyenyak, makan yang sehat ya. Terakhir makan kalian